warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi pada kuliah sistem dinamik. Ini merupakan kuliah pertama sebelum minggu kemarin kita belum bisa menyelenggarakan kuliah sistem dinamik. Pada kuliah pertama, kita akan bahas pokok bahasan mengenai pengantar dari sistem dinamik. Pertama, kita perlu coba ketahui definisi dari sistem dinamik itu sendiri. Sebelum kita bahas tentang sistem dinamik, kita perlu membahas histori dari sistem dinamik. Yang pertama adalah sebenarnya sistem dinamik itu berasal dari aplikasi sistem control engineering dan juga sistem umpan balik informasi menurut Moorcroft 1988. Jadi sebenarnya bukan dikembangkan dari ilmu sosial tetapi dari ilmu engineering. Cuman di saat kalau kita membahas engineering control system ini fokusnya spesifik memang untuk masalah-masalah engineering. Nah, kemudian pada tahun 56 Forrester meredesain cara kerja dari engineering control system maupun information feedback system ini untuk bisa diterapkan dalam konteks sosial. Dia mendesain ulang pendekatan engineering control system tersebut ke dalam metodologi analisis untuk mengamati dinamika dalam ilmu-ilmu sosial. Nah, kemudian Richardson mengembangkan computer aided approach ya, untuk apa? Untuk pengembangan dan analisis kebijakan. Dan setelah era ini kemudian banyak berkembang software-software simulasi yang lebih mudah untuk dioperasikan dan mudah untuk dipelajari dan sangat membantu pada proses analisis dari sistem dinamik. Kemudian sistem dinamik itu merupakan suatu metode untuk meningkatkan pembelajaran terhadap sistem yang kompleks. Biasanya kalau kita menghadapi sistem kompleks sangat sulit untuk kemudian kita formulasikan dalam model matematis. Sehingga di sini sistem dinamis sangat membantu kita untuk memahami sebuah sistem yang kompleks. Padahal untuk real world system kecenderungannya adalah mereka merupakan sistem yang kompleks. Kemudian sistem dinamik itu seringkali berupa model simulasi komputer, di mana model simulasi komputer ini bisa membantu kita untuk mempelajari tentang kompleksitas dinamis tersebut, kemudian bisa memahami sumber resistensi suatu kebijakan, dan merancang kebijakan yang lebih efektif. Ini menurut Sterman 2000. Itu adalah gambaran singkat terkait dengan sistem dinamik. Yang jelas di sini kata kuncinya adalah sistem dinamik itu adalah merupakan pendekatan untuk mempelajari kompleks sistem. Kemudian pendekatan yang berhasil untuk mempelajari sebuah sistem dinamik yang kompleks itu memerlukan alat. Pertama adalah memerlukan alat untuk memperoleh dan merepresentasikan model mental kita tentang sifat dari masalah yang sulit tersebut.
Nah, nantinya kita akan bahas tools-tools ini. Contohnya misalkan nanti ada closed loop diagram gitu ya. Terus kemudian di closed loop itu nanti ada hubungan positif, negatif, dan seterusnya. Nanti kita bahas di slide berikutnya. Kemudian model formal dan metode simulasi untuk menguji dan meningkatkan model mental kita. Sehingga nantinya kita bisa merancang suatu kebijakan baru dan mempraktekkannya menggunakan keterampilan yang baru pula. Kemudian membutuhkan yang ketiga, yaitu metode untuk mempertajam keterampilan penalaran ilmiah, meningkatkan proses kelompok, dan mengatasi rutinitas defensif untuk individu dan tim. Sebuah pendekatan yang sukses memerlukan ketiga hal tersebut. Kemudian kita lanjutkan lagi. Untuk memahami sistem dinamis, kita perlu mengetahui yang pertama adalah skema open, istilahnya adalah open system gitu ya. Contoh bagaimana kita terbiasa dalam saat memecahkan suatu masalah adalah kita menggunakan pendekatan seperti yang ada di gambar ini. Mulai dari goals, ini adalah harapan kita, target kita. Kemudian situation, ini adalah kondisi aktual. Di sini nanti ada gap. Kalau misalkan goal ini di atas situation, berarti ada gap di sini, dan gap itu adalah merupakan problem. Kemudian berdasarkan problem ini, kita coba selesaikan problem tersebut gitu ya, dengan misalkan suatu metode tertentu sehingga menghasilkan sebuah keputusan ya. Kemudian keputusan itu dianalisis menghasilkan sebuah result gitu ya, hasil dari penelitian. Nah, kita bisa melihat contoh misalkan gitu ya, aktual sales-nya suatu perusahaan atau anggap saja perusahaan kita adalah 80 juta dolar. Tetapi sales goals-nya adalah 100 juta dolar. Maka di sini ada permasalahan di mana ada selisih 20% atau 20 juta dolar target tidak tercapai. Perbedaan 20% dari goal. Nah, ini adalah problem. Kemudian dengan suatu metode atau misalkan dengan teori tertentu, kemudian Anda membuat keputusan, di mana misalkan ini Anda memutuskan untuk memotong harga. Memotong harga untuk apa? Untuk menstimulasi permintaan dan meningkatkan market share. Atau juga misalkan mengambil tindakan yang lain. Nah, kemudian Anda mengamati kenaikan sales tersebut. Memang setelah Anda potong, misalkan di diskon 10% gitu ya, lebih murah 10%, dan itu juga lebih murah dibandingkan kompetitor. Kemudian Anda amati salesnya meningkat, berarti sebenarnya problem sudah terselesaikan. Seolah-olah atau kelihatannya problem sudah terselesaikan. Gitu ya. Tetapi kompetitor kita atau pesaing kita biasanya tidak tinggal diam saja kan. Nantinya mereka akan merespon. Sistem yang ada karena kita ganggu gitu ya, mereka akan merespon. Nah, berikutnya apa? Kompetitor juga melakukan hal yang sama dengan kita, memberikan diskon harga. Nah, bisa jadi karena kompetitor ini memangkas harga mereka, sales mereka naik, sedangkan sales kita turun lagi. Nah, berarti sebenarnya kalau kita menggunakan pendekatan ini, result ini tadi setelah diputuskan ada diskon 10%, resultnya adalah
oh salesnya meningkat. Ini kalau kita menggunakan diagram ini, ya sudah permasalahan sudah selesai gitu kan. Tetapi kondisi sebenarnya adalah selalu ada apa? Reaksi gitu ya. Dari anggota di dalam sistem yang sama dengan kita. Yaitu di sini contohnya adalah kompetitor. Mereka bereaksi kemudian juga memangkas harga. Sales dia naik, sales kita turun. Terus kemudian kita juga akan melakukan reaksi lagi lah. Ini kan terus berlanjut terus menerus. Nah, itu adalah gambaran sistem real kan seperti itu. Tidak bisa kita gambarkan sesederhana ini gitu. Setelah sales meningkat selesai, tidak. Gitu. Sehingga di sini kita bisa simpulkan gitu ya. Solusi kemarin itu bisa menjadi apa? Problem untuk hari ini. Nah, inilah yang dinamakan munculnya adanya apa? Feedback. Nah, sehingga kalau untuk yang model yang open system ini ya sudah selesai, tidak ada feedback. Di real system ada feedback. Nah, itulah gambaran dari sistem dynamic. Nah, sekarang kita coba review sedikit terkait dengan open dan feedback system. Nah, kalau open system seperti tadi yang sudah digambarkan di contoh sebelumnya, open system adalah output merespon terhadap input, tetapi output tidak memiliki pengaruh ke input. Kemudian past action, tindakan masa lalu tidak akan mempengaruhi tindakan masa depan. Nah, ini adalah gambaran open system. Sedangkan kalau feedback atau closed loop system, input itu bisa berubah berdasarkan output. Kemudian masalah yang dilihat, berdasarkan masalah yang dilihat, kemudian berdasarkan tindakan yang diambil, dan berdasarkan hasilnya, itu bisa mempengaruhi apa? Tindakan selanjutnya. Gambarannya seperti ini. Ini information about the problem, kemudian ada action, ada result. Result ini juga akan ada feedback gitu ya ke information. Nah, ini perbedaan antara open dan feedback system. Sehingga di feedback system atau closed loop system ini adalah gambaran dari complex system yang nantinya kita selesaikan dengan menggunakan pendekatan sistem dinamik. Nah, ini gambaran lebih detail terkait dengan feedback. Feedback secara umum ada dua, ada yang positif, ada yang negatif. Kalau positif itu adalah self-reinforcing, dan positif ini cenderung naik, tumbuh, gitu. Kemudian negatif adalah self-correcting. Ini juga ada istilah di sini, ini sama dengan goal-seeking loop, gitu ya, self-correcting. Saya ambil contoh ini dari bukunya Sterman. Nah, contohnya adalah ini telur menetas, kemudian berubah menjadi ayam. Berarti ini kan jumlah ayam bertambah. Ayam berkembang biak, kemudian kawin, kemudian dia bertelur, telurnya nambah. Nah, kemudian telur suatu saat menetas, kemudian menjadi ayam. Nah, ini adalah contoh dari feedback, positive feedback, gitu ya. Sehingga nantinya jumlah ayam ini akan semakin bertambah. Nah, kalau digambarkan dalam grafik itu di sini. Jumlah chicken X itu naik terus. Ini cuman nantinya jangan kemudian Anda pikirkan gini lah, kalau telur itu sudah pecah kan nggak dihitung masih ada gitu ya. Ini adalah jumlah X kumulatif gitu ya, tidak yang dihasilkan, tidak kemudian dihitung dikurangi dengan yang pecah karena sudah jadi ayam. Gitu. Berikutnya adalah karena populasi ayam ini meningkat, gitu ya. Kemudian ini contohnya adalah modelnya beternaknya adalah tidak di kandang, gitu ya. Seperti di istilahnya apa? Ya dibiarkan
di luar gitu ya. Nah, bisa jadi ayam-ayam ini kan berkeliaran, kemudian apa? Turun menyeberangi jalan dan seterusnya lah. Kemudian ada yang tertabrak, ada yang mati gitu ya. Berarti semakin banyak jumlah ayam, kemudian banyak yang ke jalan, banyak, kemudian ada juga yang tertabrak, kemudian mati lah. Yang mati itu akan mengurangi populasi ayam. Gitu. Begitu juga seterusnya, sehingga di sini kalau kita lihat pola grafiknya adalah gitu ya, jumlah chickennya akan menurun dan jumlah kematian akibat tertabrak itu meningkat gitu ya, karena ini kan meningkat tetapi menyebabkan penurunan jumlah ayam yang tertabrak juga akan menurun karena jumlah populasi ayamnya menurun gitu ya, seperti itu, sehingga ini grafiknya sama, turun semua gitu. Oke, nah dua feedback yang positif dan negatif ini kalau digabungkan juga bisa gitu ya, menggambarkan populasi ayam. Di sini populasinya meningkat gitu ya, ini feedback positif, di sini menurun feedback negatif gitu ya, karena terjadi kecelakaan gitu ya, sehingga mati. Nah, ini adalah gambaran causal loop diagram gitu ya, ataupun close loop gitu, karena ini kan ini close loop ya, ini close loop. Nah, tapi ini secara keseluruhan kumpulan dari close loop itu adalah menggambarkan causal loop diagram. Oke, itu gambaran dari feedback. Nah, berikutnya kita perlu mempelajari feedback lebih detail lagi adalah, nah, pada saat kita mempelajari tadi kan di awal sudah disampaikan gitu ya, sistem dinamik itu merupakan apa? Metode untuk meningkatkan pembelajaran atau pemahaman dari sistem yang kompleks gitu ya. Nah, pemahaman atau pembelajaran ini merupakan suatu proses feedback juga ya. Contohnya di sini adalah feedback dari dunia nyata gitu ya, terhadap pengambil keputusan ya, yang melibatkan semua bentuk informasi baik kualitatif maupun kuantitatif. Oke, contohnya ini dari dunia nyata ataupun kasus nyata, kemudian menghasilkan apa? Information feedback. Information feedback ini ditelaah oleh pengambil keputusan. Nah, pengambil keputusan ini menelurkan keputusan yang nanti akan diterapkan di real world. Dan ini siklus ini akan berulang seperti itu. Gitu ya. Nah, pada saat mengambil keputusan, tentunya si pengambil keputusan itu juga mempunyai gambaran atau pikiran tersendiri. Nah, itu bisa digambarkan untuk proses learningnya dalam sebuah feedback proses, itu adalah seperti gambar di sini. Tetapi ini masih dinamakan single loop learning. Single loop itu maksudnya apa? Decision ini hanya mental model di sini hanya mempengaruhi ke satu entitas saja, yaitu decision maker. Nah, ini caranya bagaimana? Ya sama, dari permasalahan nyata itu akan menghasilkan information feedback. Information feedback ini diolah oleh decision maker. Cuman decision maker ini dia sudah memiliki apa yang namanya mental models terhadap kasus nyata tersebut, yang menghasilkan strategi, structure, dan decision rule gitu. Belum decision ya, tetapi decision rule berarti aturan atau kaidah dalam mengambil keputusan. Nah, itu yang akan mempengaruhi decision, kemudian mempengaruhi decision maker untuk membuat keputusan. Kemudian dihasilkan keputusan ini diaplikasikan ke dunia nyata. Seperti itu terus. Tapi ada juga yang proses learningnya adalah double loop learning, nah, seperti ini, di mana mental model ini bukan hanya menghasilkan strategi, structure, dan decision rule yang nantinya mempengaruhi pengambil keputusan, tetapi juga mental models ini mental model
ini bisa apa? Merangsang umpan balik dari dunia bisa menghasilkan pemahaman baru gitu ya. Di sini ada mental model terkait dari dunia nyata gitu. Kemudian ini juga akan bisa mempengaruhi information feedback. Information feedback juga bisa mempengaruhi mental model, dan yang perubahan ini juga bisa mempengaruhi strategi dan structure dari decision rule. Gitu. Sehingga nantinya decision yang dihasilkan di double loop learning itu bisa berbeda dengan yang single loop learning, gitu ya. Sehingga di sini juga nantinya bisa mengubah goals yang sudah ditetapkan oleh decision maker gitu ya. Nantinya akan mendorong adanya new goals, new decision rule gitu. Dan tentunya juga new decision gitu. Itu gambaran untuk proses learning yang double loop learning. Oke, itu tadi untuk menggambarkan proses learning, sekilas tambahan untuk memperjelas bagaimana nantinya kita pada saat melihat sebuah kasus nyata di dunia nyata gitu ya, dan itu sangat kompleks, proses learningnya dan memahaminya adalah seperti ini. Ada yang menggunakan single loop learning ataupun ada yang menggunakan double loop learning. Nah, kemudian kendala yang mungkin nantinya akan dihadapi pada saat proses learning adalah yang pertama dynamic complexity. Dynamic complexity ini nantinya adalah terkait dengan sifat dinamika itu sendiri, gitu ya. Kemudian tightly coupled, gitu. Berarti tiap entitas di dalam sistem itu kan biasanya terkait erat. Kemudian governed by feedback, berarti diatur atau sangat dipengaruhi oleh feedback, dan sifatnya bisa non-linear, history dependent gitu ya. Berarti seperti tadi yang sudah dijelaskan, keputusan yang diambil kemarin itu bisa menjadi problem saat ini. Kemudian self-organizing, kemudian bersifat adaptif, terus bersifat counterintuitif, kemudian bisa nanti kompleksitas yang terjadi yaitu policy resistant, dan yang terakhir adalah characterized by trade-off. Berarti nanti juga bisa jadi ada trade-off gitu. Kan selalu biasanya ada trade-off, misalkan kita ingin waktunya pendek gitu ya, kalau di konsep supply chain kita ingin misalkan lead time semakin pendek, bisa jadi nanti service levelnya menjadi lebih rendah gitu ya. Terus kemudian kalau ingin mempertinggi service level, bisa jadi dengan menumpuk inventory, tetapi service level naik tapi biaya inventory-nya naik. Ini kan ada trade-off, sehingga nanti dicari yang optimal. Berikutnya, barrier yang kedua adalah limited information. Contoh misalkan data yang tersedia di dunia nyata bisa jadi kan sangat banyak. Sedangkan pada saat kita melakukan penelitian atau investigasi, biasanya kita hanya mengambil data sampel, atau mungkin kita hanya pakai hitungan rata-rata, atau kita melakukan pengukuran langsung tetapi yang tertunda, bukan yang real time gitu ya, tetapi atau misalkan gitu direkam dulu kemudian baru diukur. Nah, dua hal ini, kompleksitas dinamik dan juga informasi yang terbatas, itu bisa menyebabkan kendala. Kendala yang terjadi apa? Tentunya yang pertama adalah variabel itu jadi rancu dan ambigu. Terjadi variabel yang rancu dan juga terjadi ambiguitas di sana. Kemudian rasionalitas itu bisa sangat terikat gitu ya, tidak bebas lagi. Karena apa? Ya informasinya kan sedikit gitu ya, terbatas. Kemudian bisa terjadi misperception dari feedback. Karena adanya kompleksitas itu dan juga
sudah sangat kompleks tapi informasinya terbatas gitu ya. Bisa terjadi misperception feedback. Selain itu bisa juga terjadi maksudnya peta kognitif yang cacat ini maksudnya terjadi kemudian hasil yang agak susah dipahami gitu ya. Agak susah dipahami. Berikutnya adalah kesimpulan yang bisa jadi nanti salah gitu. Tentang dinamika yang terjadi. Kita bisa menyimpulkan yang salah. Kemudian bisa juga muncul penalaran yang tidak ilmiah karena adanya apa? Error ataupun bias gitu pada saat penilaian. Nah, berikutnya juga bisa menyebabkan adanya hambatan interpersonal dalam learning process tadi. Yang terakhir tentunya adalah kegagalan saat implementasi. Lah, karena hal tersebut sehingga seorang decision maker harusnya sangat berhati-hati pada saat khususnya untuk mengkolek informasi. Berarti memang sebaiknya ya selengkap mungkin, tidak banyak asumsi, kalau bisa tidak ada asumsi gitu ya. Semuanya data lengkap. Itu karena apa? Kompleksitas dari sistem nyata itu memang sangat tinggi sekali gitu. Apalagi nanti bisa sangat banyak gitu ya entitas-entitas yang nantinya terkait dan saling berhubungan. Nah, ini kemudian perlu adalah menggambarkan sistem itu secara lengkap nanti dengan menggunakan tadi causal loop diagram gitu ya, dan juga kemudian mengumpulkan informasi juga selengkap mungkin gitu, sehingga nanti pada saat kita menjalankan ataupun memproses sistem dinamik tersebut menggunakan misalkan software tertentu, itu menghasilkan hasil yang tidak ada bias, tidak ada error, ataupun kalau ada pun biasanya untuk error itu ada toleransi terkait dengan verifikasi, ada yang bilang maksimal 1% gitu ya. Kalau untuk apa ya, sistem yang tidak ya cukup kompleks tapi tidak terlalu kompleks. Tapi kalau yang sangat kompleks itu bisa kemudian agak dilonggarkan sampai 5-10% errornya gitu ya. Itu adalah barrier dalam proses pembelajarannya. Nah, kemudian konsep kunci dalam sistem dinamik itu yang pertama ada policy decision making analysis gitu ya untuk kompleks sosial system. Memang ini karena sistem dinamik itu sangat banyak gitu ya penerapannya dalam ilmu-ilmu atau kompleks sosial system, karena biasanya sistem dinamik itu berkaitan dengan masalah-masalah strategis, permasalahan makro yang lebih makro. Sedangkan kalau yang lebih mikro operasional gitu ya, bukan strategis, Anda biasanya kalau menggambarkan sistem yang kompleks itu bisa menggunakan simulasi discrete event gitu kan. Nah, kemudian key konsep yang berikutnya adalah system thinking, yaitu konsep tadi untuk harus bisa memahami sistem kompleks tersebut. Kemudian feedback atau causal loop structure gitu ya. Nah, dari pemahaman tersebut, dari system thinking, Anda harus kemudian bisa terjemahkan ke causal loop structure. Dari causal loop structure nanti Anda gambarkan dalam stock and flow structure gitu ya. Stock and flow structure ini lebih mudah digambarkan langsung di dalam softwarenya. Berikutnya adalah policy decision making analysis. Nah, di sini ada biasanya menanyakan beberapa hal, yaitu pilihan kebijakan atau strategi apa yang dapat kita pilih untuk menangani masalah sosial atau bisnis tertentu. Dan nantinya setelah Anda semua tahapan itu tahapan untuk menyusun atau mengembangkan tadi causal loop, Anda biasanya kemudian pindahkan ke software tersebut. Nah, di software itu nanti kita bisa mengembangkan banyak option, policy, strategi-strategi yang lain yang kemudian kita bisa cek
signifikan tidak gitu dalam memperbaiki misalkan kinerja sistem yang kita tinjau ataupun menyelesaikan permasalahan dari sistem yang kita tinjau. Kemudian apa hasil dari apa hasil dari sistem sosial gitu ya terhadap suatu permasalahan tersebut dalam menanggapi atau menghadapi kebijakan tertentu dan kemudian mengapa. Nah, ini nanti juga perlu ditanyakan apakah ini merupakan hasil yang kita harapkan. Berarti kalau cara berpikir yang open system itu kan tetap ada goals gitu. Di sini juga kita harusnya tetap ada goals gitu ya. Tetapi karena ada feedback ini yang membedakan dengan yang open system. Yang terakhir adalah kebijakan apa yang terbaik gitu yang dapat kita terapkan dalam sistem sosial yang kita tinjau. Nah, nantinya kita bisa kembangkan beberapa skenario, kemudian membandingkan skenario-skenario policy tersebut, kemudian kita bisa pilih yang the best-nya yang mana. Nah, sebenarnya kalau di simulasi baik di discrete event ataupun di sistem dinamik itu memang lebih fokusnya kemudian pengembangan kebijakan atau keputusannya itu ada beberapa alternatif kemudian dicobakan gitu ya. Berbeda dengan pendekatan analitik atau optimasi gitu, di mana hasil akhirnya adalah itulah yang optimal atau mendekati optimal gitu ya, sehingga kita tidak perlu kemudian mencoba-coba. Yang dilakukan hanya kemudian kalau sudah ada keputusan tersebut kemudian harus dicek seberapa robust gitu kan. Nah, kemudian kita lakukan sensitivity analysis gitu. Apakah di sistem dinamik juga nanti bisa ada sistem sensitivity analysis? Bisa kita lakukan juga gitu. Nanti kita bahas yang pada saat sudah di softwarenya saja. Nah, karena nantinya untuk menyelesaikan permasalahan sistem kompleks gitu, kita butuh alat bantu. Alat bantunya adalah nanti berupa software simulasi gitu. Software simulasi ini sebenarnya banyak, cuman untuk kuliah sistem dinamik ini saya menggunakan PowerSim. Kalau nanti ada waktu saya akan kenalkan juga software yang lain gitu. Tetapi untuk software utamanya adalah menggunakan PowerSim. Lah, kemudian apa keuntungannya kita menggunakan model komputer gitu ya dibandingkan dengan mental model. Mental model itu berarti seperti mental model itu ya gambarannya seperti tadi closed loop diagram itu adalah mental model gitu. Tetapi hubungan itu kemudian kita bisa kemudian bawa ke mathematical model. Kita bisa selesaikan misalkan dengan menggunakan optimasi ataupun menggunakan simulasi. Nah, keuntungan dari model komputer dibandingkan dengan model mental adalah biasanya model komputer ini cukup tepat dan cukup teliti dan tidak bukan ambigu atau tidak menyebabkan ambigu dan tidak menyebabkan satu kasus menjadi tidak beraturan. Berarti lebih teratur. Kemudian ini bersifat eksplisit dan dapat diperiksa, dapat dicek gitu ya, terkait dengan konsistensi dan errornya. Berikutnya adalah model ini dapat berisi lebih banyak informasi daripada model tunggal manapun. Model tunggal contoh misalkan ya mathematical modeling ataupun juga mental model itu banyak sekali modelnya model tunggal. Kemudian yang keempat adalah model ini dapat gitu ya mengolah asumsi untuk menghasilkan kesimpulan dengan cara yang bebas dari kesalahan logika gitu.
Yang terakhir adalah ini model komputer dapat dengan mudah diubah untuk merepresentasikan asumsi yang berbeda atau untuk merepresentasikan kebijakan yang berbeda atau kebijakan alternatif. Sehingga kita jauh lebih fleksibel untuk coba-coba gitu ya, untuk mencari nanti policy yang terbaik gitu. Nah, berikutnya adalah langkah-langkah untuk mensimulasikan sistem dinamik. Ini secara umum seperti ini. Sebenarnya untuk langkah-langkah ini baik di pemodelan sistem, di kemudian di kasus OR gitu, dimanapun juga, untuk yang jelas adalah terkait dengan sebuah penelitian, sebuah riset gitu ya, untuk menginvestigasi suatu permasalahan, itu sebenarnya langkah-langkahnya secara umum sama gitu ya. Cuman hanya beda nanti adalah detailnya saja. Kalau langkah secara umum sama. Pertama adalah mengidentifikasikan problem. Nah, ini kan sama. Kemudian memformulasikan dengan mental model itu dalam bentuk verbal. Nah, Anda bisa gambarkan mental model di sini dalam bentuk verbal. Kemudian mengembangkan hipotesis yang dinamik untuk menjelaskan perilaku dari permasalahan yang ada gitu ya, dengan menggunakan struktur causal loop diagram dan stock and flow structure. Tetapi ini baru menggambarkan saja ya. Sebenarnya causal loop dan stock flow itu sebenarnya bisa juga langsung Anda gambarkan di PowerSim gitu ya. Tapi ini langkah ini bisa, tetapi kan ini belum masuk ke apa ya, ke software utamanya. Kalau di PowerSim nanti ada kayak semacam tab yang berbeda gitu ya, antara penggambaran causal loop dan juga stock flow structure-nya. Nah, kemudian setelah itu ketiga adalah membuat gitu ya basic structure dari diagram sebab akibat dari model verbal tersebut gitu. Kalau model verbal ini Anda susah loh, bagaimana menggambarkan kok dengan verbal saja ya, yang paling gampang Anda gambarkan dalam Ritz diagram aja. Saya yakin Anda sudah mempelajarinya di pemodelan sistem gitu ya. Oke, setelah dari verbal dibawa ke struktur dari causal diagram. Nah, berikutnya adalah menambahkan causal loop diagram tersebut atau ya memindahkan gitu ya ke dalam sistem dynamic flow diagram. Nah, kemudian memindahkan sistem dynamic flow diagram ke dalam software gitu ya, beserta misalkan kalau ada formulasi matematisnya. Nah, setelah itu kemudian kita lakukan estimasi parameter. Kemudian estimasi parameter ini kan mungkin karena ada beberapa parameter yang non-linier gitu ya, yang mengikuti suatu distribusi tertentu. Anda pasti sudah diajarkan juga di simulasi sistem atau simulasi komputer terkait dengan estimasi parameter, ataupun di statistik ya. Estimasi parameter, misalkan kalau distribusi normal itu parameternya ada mu-nya berapa gitu ya. Kemudian sigmanya atau standar deviasinya berapa gitu ya. Itu adalah estimasi parameter, kemudian bisa di running. Kemudian nanti kita bisa tentukan setelah dari hasil running itu validasi model gitu ya. Kemudian juga bisa melakukan sensitivity analysis dan menganalisis kebijakan alternatif gitu ya, beberapa alternatif kebijakan. Yang terakhir tentunya mengaplikasikan model tersebut atau mengaplikasikan model tersebut kan tentunya menghasilkan keputusan ya. Kita bisa kemudian mengaplikasikan keputusan tersebut di dunia nyata. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Kemudian karena tadi saya sudah sampaikan adalah nantinya Anda menggunakan PowerSim, yang pasti Anda juga perlu mempelajari PowerSim, tapi nanti bertahap saja, pelan-pelan. Tapi sebelum Anda belajar, sebaiknya Anda punya softwarenya gitu ya. Nah, ini Anda bisa download free di web ini.
Ya, nanti kemudian install di komputer Anda atau di laptop Anda. Nah, nanti mungkin ya untuk pertemuan mungkin kedua belum ya, mungkin pertemuan ketiga atau keempat nanti kita sudah mulai coba belajar PowerSim. Tapi kalau kemudian misalkan Anda sudah penasaran gitu ya terkait dengan PowerSim, terus kemudian Anda cari-cari referensi di YouTube, ya silakan saja gitu ya. Karena pada intinya di PowerSim juga sudah ada beberapa sampel file gitu ya untuk menggambarkan atau untuk membantu Anda belajar dalam memodelkan sistem dinamik di PowerSim. Nah, pada saat nanti Anda klik link ini, Anda akan langsung diarahkan ke halaman yang seperti ini. Nanti tampilannya, wow, ya seperti ini, gitu ya. Ini PowerSim Studio 10 Express. Memang karena free ini ada keterbatasan, gitu ya, hanya maksimum 50 variabel. Kalau saya untuk kasus-kasus contoh-contoh sederhana ini sudah lebih dari cukup gitu ya. Kemudian array-nya bisa sampai 1000 elemen gitu ya, maksimum memori yang dialokasikan sekian dan seterusnya. Dan ini bisa berlaku sampai 6 bulan. Kalau menurut saya ini sudah sangat memenuhi untuk kita belajar sistem dinamik gitu ya. Bahkan mungkin untuk tugas akhir pun masih layak lah menggunakan yang free ini. Cuman kalau kemudian nanti ada kendala, Anda bisa ngomong saya karena lab Silogbis mempunyai untuk lisensi yang resminya. Oke, di sini untuk mendapatkan Anda bisa ketik gitu ya, first name, last name, dan email dan seterusnya. Itu. Nah, kemudian nanti tinggal submit, nanti akan Anda dikasih biasanya kan verifikasi dulu, kemudian aktivasi, Anda kemudian dikasih link gitu ya, link untuk download softwarenya. Oke, silahkan Anda download, kemudian Anda install, karena nantinya kita pakai software utamanya adalah ini. Oke, dan saya juga ingatkan, karena yang ikut mata kuliah pilihan ini juga ada asisten lab Silogbis, karena mereka juga mungkin sudah punya software ini tetapi yang berlisensi, untuk sementara jangan dibagi dulu gitu ya, kecuali kalau nanti Anda berminat menggunakannya di tugas akhir. Tapi kalau saya sarankan untuk mata kuliah ini Anda cukup menggunakan yang PowerSim Studio Express saja. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya cukupkan sekian untuk kuliah pembuka hari ini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.